Halo, selamat gini hari. Kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan teman-temannya. Oke, gue ingin mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, like, bahkan mengkomen ataupun men-share. Ya kan, tanpa kalian channel ini nggak akan sebesar sekarang. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel Selamat Gini Hari, silakan pencet tombol subscribe-nya, berikan like dan komen ataupun share kalau memang berkenan atau memang suka gitulah. Oke, gue akan mulai mencoba menjawab pertanyaan apa sih bedanya Gido sama reenactor. Gue akan menjawab berdasarkan apa yang gue tahu ya, yang gue bisa, yang gue pernah ngobrol sama temen. Kalau memang dirasa kurang pas bagi teman-teman atas jawaban gue, ya kita berdiskusi aja di kolom komentar, nggak usah dibuat rame, nggak usah dibuat huru hara, karena memang ini konten atau channel yang sifatnya kita bisa saling share di dunia kegiatan hobi kita, bukan channel buat ribut-ribut. Biasanya kalau ada yang mulai komennya nggak kondusif atau ekstrim, gue langsung blok aja. Gue paling nggak demen ribut-ribut di media sosial gitu coy. Jadi sebelum masuk ke tema utamanya, gue ingin ngomongin tentang ragam kegiatan airsoft gun di Indonesia yang gue tahu. Jadi biasanya kalau teman-teman baru bergabung di kegiatan airsoft gun itu pasti ngikutin kegiatannya wargame doang, ya kan? Perang-perangan, perang lawan tim lain, ngubur-ngubur orang, nembakin orang. Itu udah seneng banget tuh zaman dulu, ya kan? Udah girang banget kalau udah bisa ngehit musuh banyak. Itu biasanya akan terjadi beberapa tahun ke depan dari mulai lu bergabung di kegiatan airsoft gun ini. Tapi lama-lama biasanya akan menemui titik jenuh tuh coy. Gue juga dulu bosan nih. Gue tiap minggu ya datang ke lapangan ya perang-perangan. Gak ada kegiatan lain selain itu doang. Lama-lama bosen lah. Paling lu berkunjung ke markas tim lain ya kan. Ya, paling gitu aja. Nah, biasanya kalau sudah bosen, kita ini akan mencari-cari nih kegiatan apa lagi sih yang ada di airsoft, kegiatan di airsoft itu selain wargame. Yang gue tahu biasanya ada kegiatan lain seperti kegiatan kompetisi 3 lawan 3, 5 lawan 5, atau kegiatan sniper, sniper alley kalau nggak salah namanya, ataupun kegiatan kill house. Semua kegiatan itu biasanya kegiatan yang dipertandingkan coy, ya kan, baik itu personal ataupun bahkan kalau personal biasanya sniper lu lawan sniper lain gitu, atau yang sifatnya beregu ya. Kalau 3 on 3, 5 on 5 atau kill house itu biasanya beregu lawan tim lain gitu kan. Dimana biasanya kalau sudah ingin mengikuti kegiatan kompetisi itu ya lu harus punya latihan yang rutin. Nggak seperti wargame biasa, lu cuma datang hahi main, nggak ada namanya nggak ada namanya latihan yang serius gitu. Biasanya kalau udah mau ngikutin begitu, lu perlu namanya coaching atau coach atau instruktur yang memang paham dengan kegiatan kompetisi tersebut agar lu siap nantinya gitu. Gue nggak bisa ngomong banyak tentang kegiatan kompetisi ini karena memang gue nggak pernah ikut. Karena gue hanya bisa lihat dan meliput, kadang bahkan ngobrol doang untuk ke teman-teman yang memang ngikuti kegiatan ini. Kegiatan berikutnya yang bisa lo ikuti adalah kegiatan yang baru-baru ini yang lagi hype belakangan adalah kegiatan speed kibi. Kenapa gue bilang hype? Karena menurut gue kegiatan speed kibi ini kelihatannya tidak terlalu mementingkan looks-nya seperti militer atau harus taktikal. Yang terpenting mereka itu memakai gear yang bisa membuat mereka berkegiatan dengan leluasa dan cepat, ya kan? Karena memang kegiatan ini memerlukan kecepatan dalam dalam menghabisi lawan lah. Untuk masalah looks-nya atau tampilannya, mereka bisa menggunakan ya mixing antara baju yang mereka pakai dengan enak ataupun dengan pakaian taktikal gitu. Tapi sejauh ini yang gue lihat hampir
mereka itu tidak memakai pakaian-pakaian taktikal gitu, seperti layaknya kegiatan war game atau kompetisi. Mereka akan pakai seenak-enaknya mereka aja. Tapi malah menurut gue jadi kelihatannya lebih fashionable coy. Jadi kayak apa ya, sesuatu yang baru gitu di tampilan kegiatan airsoft gun ini. Mungkin yang hampir sama dengan kegiatan kompetisi seperti 3-on-3 atau 5-on-5 di Speed KB adalah dari segi airsoft gunnya sendiri, di mana mereka sudah biasanya mengupgrade part-part dalemannya sesuai dengan kebutuhan kegiatan ini, sama seperti kompetisi ataupun 5-on-5 di airsoft gun gitu kan. Mereka tentunya juga akan mengupgrade part-partnya agar ya enak lah dibawa buat tanding gitu loh, nggak seperti kegiatan war game yang biasanya kalau sudah dari open box aja udah bisa dimainin gitu kan, udah seneng aja. Tapi kalau udah menuju ke level lain biasanya ada aja yang kurang gitu buat di upgrade. Nah, lo tadi ada kompetisi 5-on-5, lalu ada kill house, lalu ada sniper, Ellie, lalu ada apa namanya tadi Speed KB, lalu apa lagi? Nah, kalau sudah lu mulai jenuh dengan kegiatan airsoft gun yang melibatkan banyak orang gitu kan, kadang lu pengen melakukan kegiatan ini hanya dengan beberapa orang saja tapi udah fun. Ada tuh namanya kegiatan IPSC. Lu nggak perlu namanya nguber-nguber orang, lu nggak perlu namanya ngumpet-ngumpet gitu kan, blusuk-blusuk. Kadang kan bosen gitu kan, blusuk-blusuk, gatel gitu, pengennya yang enak, nggak rame gitu. Ya ada kegiatannya, kegiatan IPSC. Kalau dari yang gue lihat, karena gue nggak gue expert banget tentang IPSC, ya itu kegiatan yang lu bersama beberapa teman ataupun instruktur belajar nembak plat, belajar nembak yang bener gitu lah ya, dengan kecepatan dan waktu yang bagus gitu. Kalau teman-teman mau tahu tentang IPSC sendiri ya ada di channel gua. Lu scroll aja, gue pernah membahas beberapa kegiatan IPSC bersama Om Yusef Darmawan dan Om Niko. Mereka adalah para ahli-ahli di bidang IPSC. Gue nggak bisa ngomong banyak tentang IPSC gitu. Lalu apalagi ya, paling terakhir menurut gue setelah lu semuanya mungkin udah mencoba dan lu pengen yang lain lagi, ya paling kegiatannya adalah fotosesi gitu. Emang kalau kegiatan airsoft gun ini nggak jauh dari kegiatan narsisme ya kan. Lagi war game, lagi break lu foto, lagi ngapain, lagi ngendap-ngendap, lagi bersembunyi, lu foto. Kadang ada juga di candid, lu foto. Nah, biasanya kalau sudah lu demen mengikuti kegiatan fotosesi airsoft tanpa lu udah mengindahkan lagi kegiatan war game-nya, ya kan, lu suka dengan fotosesi airsoft-nya, biasanya lu udah mulai mendetailkan tuh, merapihkan gear-gear yang lu punya agar ketika difoto dan dipasang di media sosial, orang akan tertarik dengan foto lu. Orang akan menjadi akan memberikan inspirasi buat teman-teman lain untuk bisa mungkin mengikuti lu. Menjadi apa ya? Edukasi misalnya. Nah, biasanya kalau sudah mulai lu tertarik dengan kegiatan militer yang sifatnya lu ingin berfoto-foto aja, ingin menirukan kesatuan militer dari negara mana, misalnya Amerika, misalnya lu ingin menirukan impresi Ranger, ya kan. Tentunya lu akan, untuk kebutuhan fotosesi ya, tentunya lu akan berusaha sekeras mungkin untuk memenuhi gears lu itu agar terlihat minimal mirip dengan real operator dari Rangernya, dari kesatuan militer Ranger Amerika. Dimana ketika lu foto, lu tampilin di media sosial, orang yang ingin mengikuti kegiatan impresi Ranger tertarik gitu, akan banyak memfollow lu lah gitu. Enggak, gambarnya seperti itulah. Nah, jadi kalau lu sudah mulai mendetailkan hal tersebut, mulai belajar tentang gearsnya, mulai mempelajari kesatuannya, bagaimana lu mengetahui SOP-nya tentang impresi tersebut, ya kan, lu mungkin sudah bisa dibilang geardo. Jadi geardo itu adalah, menurut gue ya, orang yang mempelajari, orang yang memahami gears atau peralatan yang dipakai oleh kesatuan yang mereka ikuti. Tidak hanya mempelajari gearsnya, tapi juga
mempelajari dan memahami apa itu impresi yang dia ikuti, apa itu kesatuan yang dia ikuti sebagai sebagai acuan dalam orang tersebut melakukan foto ataupun mengimpresikan tersebut. Jadi biasanya kalau orang sudah punya gear yang lengkap gitu kan pada suatu satuan militer yang diikuti, itu biasanya mereka akan melakukan kegiatan impresi, ya kan, baik itu sendiri ataupun bahkan ngajak teman gitu kan. Biasanya kalau sudah sendiri full, sudah punya sendiri, lalu mereka akan mulai mengajak teman tuh dengan mereka memposting foto-fotonya, lalu yuk bareng-bareng ngebangun impresi Ranger misalnya. Nah, setelah itu biasanya mereka kalau sudah punya komunitas sendiri, yang komunitas Ranger atau komunitas impresi lainnya, biasanya mereka akan melakukan fotosesi yang berkala, ya kan. Nah, kalau sampai berhenti di situ aja, artinya mereka hanya sebatas namanya Geardo. Ya, tadi gue bilang orang yang memahami tentang peralatan dan mengetahui wawasan tentang satuan militer yang mereka ikuti, itu Geardo. Tapi kalau sudah mereka mulai tertarik untuk melakukan kegiatan, mereka ulang suatu event, suatu kejadian yang pernah terjadi di dunia nyata atau kejadian sebenarnya, misalnya di kesatuan Ranger, misalnya Ranger pernah turun di event atau di peristiwa di Afghanistan tahun 2007 misalnya, dan itu memang ada, dan komunitas ini lalu mereka mengikutinya, ikut mereka ulang. Nah, inilah disebut reenactment. Kegiatan, kalau bahasa harfiahnya adalah reenactment, itu adalah kegiatan mereka ulang gitu. Reenactor itu adalah orangnya. Ketika mereka komunitas pecinta gear Ranger mereka ulang kegiatan peristiwa yang terjadi sesungguhnya di Afghanistan yang diikuti oleh kesatuan militer pada saat itu, Ranger, mereka itu bisa disebut sebagai reenactor, dan mereka itu melakukan kegiatan reenactment gitu coy. Jadi antara Geardo, reenactment atau reenactor itu sangat erat kaitannya. Kalau teman-teman lihat di media sosial, misalnya teman-teman dari Garuda, ataupun dari teman-teman Marwo, ataupun teman-teman dari MIF Edi yang melakukan fotosesi impresi Marsok ataupun Dave Groove, mereka itu tidak melakukan reka ulang. Biasa tidak melakukan reka ulang dari kejadian yang sesungguhnya. Mereka itu disebut Geardo karena mereka sudah mempelajari gear-gear yang mereka pakai sesuai dengan real op-nya, gitu kan, sesuai dengan apa yang real op pakai, dan mereka lakukan fotosesi. Itu sebatas Geardo. Tapi kalau mereka sudah lain halnya, seperti misalnya teman-teman reenactor dari Semarang, misalnya Om Gusnuk, mereka sudah mengumpulkan gear-gear dari Perang Dunia Kedua misalnya, lalu mereka melakukan reka ulang, di mana kejadian pada saat itu dilakukan kembali oleh para Geardo ini. Fungsinya adalah untuk memberikan pemahaman atau nilai-nilai yang terjadi pada peristiwa tersebut untuk orang-orang yang mempelajari kejadian tersebut di masa sekarang gitu loh. Jadi pengen tahu loh, nih loh sebenarnya kejadian ini sebenarnya kayak gitu loh, yang mereka pakai seperti itu loh, gitu loh. Jadi memberikan edukasi juga kalau sudah melakukan kegiatan reenactment. Jadi menurut gua perbedaannya hanya sebatas itu aja sih. Mungkin kalau teman-teman mau tahu lebih detail lagi, bisa tanya teman-teman yang memang khusus terlibat di kegiatan reenactment, seperti Om Gusnuk, Om Hendra JS, Om Toto Sudianto, ataupun Om siapa lagi ya? Mungkin Om Chris Creville juga pernah melakukan kegiatan reenactment gitu. Om Anggi Iqbal yang di Jakarta itu juga seorang reenactor, ya kan. Beliau juga sering terlibat bakso Malang coy, suka lewat begitu. Kayak Om Anggi Iqbal, gue ulangin, Om Anggi Iqbal di Jakarta juga sering melakukan kegiatan reenactment bersama teman-teman dari JAR, ya kan, Jakarta Airsoft Reenactment kalau nggak salah. Jadi buat teman-teman yang memang
tertarik ke arah kegiatan mereka ulang peristiwa yang sesungguhnya terjadi pada saat dulu, ya kan, khususnya di kegiatan militer, ya bisa langsung hubungi orang-orang tersebut untuk bisa mempelajari lebih dalam. Gua ini hanya sebatas tahu kulitnya aja, pernah diajak ngobrol jadi perbedaan yang tersebut. Jadi semoga dengan video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman gue tadi yang menjawab tentang perbedaan antara Girdo dan reenactor. Oke teman-teman, demikian dulu video singkat antara perbedaan antara Girdo dan reenactor. Sekali lagi, ini adalah jawaban ala gue, yang gue tahu, yang gue pernah ngobrol sama narasumbernya langsung. Oke teman-teman, sampai jumpa di video SG berikutnya. Dadah.